Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Yesus Kristus. Di pagi hari ini kita mendengarkan renungan harian pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023. Sebelum kita melakukan segala aktivitas pekerjaan kita hari ini, saya undang terlebih dahulu kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat segala kasih dan anugerah-Mu. Di pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, jiwa yang sehat, kami dibangunkan dari tempat tidur kami. Dan kami mau memulai segala aktivitas pekerjaan kami. Tapi sebelumnya kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah atas kami rindu untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, sebagai nats renungan harian pada hari ini terambil dari Yesaya pasal 54 ayat 10. Beginilah firman Tuhan. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihani engkau. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, sebagai topik renungan di pagi hari ini adalah kasih setia Tuhan tidak akan beranjak daripadamu. Tentu kasih setia Tuhan itu besar, dalam, yang begitu memerlukan di dalam kehidupan kita. Kasih Allah yang memelihara, yang menolong, yang membimbing dan menyertai kita melalui Roh Kudus di setiap hari dan setiap waktu. Bapak Ibu, di dalam judul perikop di pasal ini, bagaimana perjanjian damai dengan Sion, yaitu Tuhan yang menyelamatkan Sion. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, tentu kita diajak untuk bersorai-sorai dan bergembira. Bersorak-soraklah, bergembiralah hai Sion. Sebab Tuhan telah menghibur umatnya dan telah menebus, dan Tuhan menyelamatkan Sion. Bapak, Ibu, bagaimana Tuhan begitu mengasihi kita sebagai umat kepunyaannya, sebagai ciptaannya. Dia memberikan kasihnya yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Walaupun kita sering melukakan hati Tuhan, tidak dengar-dengaran akan firman Tuhan, bahkan sering kita melupakan ajaran firman Tuhan. Tetapi pada saat ini kita renungkan sebagai renungan di pagi hari ini, hanya kasih setia Tuhan yang senantiasa di dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat di ayat yang ke-7, hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayangnya besar aku mengambil engkau kembali. Tuhan tidak pernah berpaling dan tidak beranjak kasih setianya di dalam kehidupan kita. Dalam keadaan situasi apapun, kalau kita lihat dalam kisah ayat ini, keadaan bagiku, kata firman Tuhan, seperti pada zaman Nuh, bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi dan tidak akan murka terhadap engkau, terhadap kita sebagai umat Tuhan. Itu sebabnya perikop ini yang kita lihat pertama, bagaimana
kasih Allah begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Tentu kasih Allah itu ada di dalam hidup kita, ada di dalam hati kita. Itu sebabnya kita perlu fokus pada kasih Allah yang begitu besar bagi setiap kita, setiap jiwa-jiwa, setiap yang merindukan pertolongan dan kasih Tuhan di dalam kehidupannya. Dan yang kedua, kasih setia Tuhan tidak akan beranjak dari hidup kita, tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang terjadi, situasi alam, tidak dipengaruhi keadaan dan musim, apakah musim hujan dan kemarau, tidak dipengaruhi oleh waktu dan tempat, tetapi kasih setia Tuhan lebih daripada hidup yang terus memelihara hidup kita hari demi hari. Bagaimana respon kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, tentang kasih Tuhan yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya? Tentu ada dorongan iman yang teguh, iman yang kokoh, iman yang kuat, dan pengharapan kita kepada Tuhan harus terjaga dan terpelihara. Hubungan baik dan terus berkesinambungan dengan firman Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Firman Tuhan itu yang menjadi kekuatan kita, menjadi kompas di dalam perjalanan hari-hari hidup kita, supaya kita menjadi pelaksana untuk menjalani hari-hari hidup kita. Hari terus berganti, tetapi kasih setia Tuhan tidak akan beranjak dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, kalau kita lihat di Yesaya 55 ayat 3, "Sendengkanlah telingaku, datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup." Kita akan menyendengkan telinga kita. Kita mau dengar-dengaran akan firman Tuhan, merenungkan firman itu siang dan malam, dan mau bergerak untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita hidupi firman Tuhan itu yang mau bekerja, yang mau mengubahkan kehidupan kita, meninggalkan pikiran dan perkataan dan perbuatan yang tidak menyenangkan di hati Tuhan, tetapi kita mau beroleh hati yang bijaksana. Sikap hidup taat dan setia firman Tuhan yang menggerakkan kita, yang menghidupkan kita, yang menyempurnakan kita, yaitu hidup yang berkemenangan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi, yang kedua yang kita lihat dalam perikop ini, kasih setia Tuhan tidak akan beranjak daripadamu. Tentu kasih setia dan kemurahan Tuhan tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kasih setia Tuhan tetap untuk menyempurnakan hidup kita hari demi hari. Karya keselamatan yang Tuhan anugerahkan, yang Tuhan berikan kepada hidup kita melalui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita jaga dan kita pupuk dan kita pelihara, supaya pertumbuhan iman kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Tentu ini yang Tuhan menetapkan Daud menjadi saksi bagi bangsa-bangsa. Tuhan memilih Daud menjadi seorang raja
yang bijaksana dan memerintah bagi suku-suku bangsa. Tentu hidup Daud dan hidup kita, hidup yang takut akan Tuhan, adalah permulaan hikmat, pengetahuan yang benar terhadap kasih Tuhan yang begitu besar di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, yang ketiga kita lihat bagaimana perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihani engkau. Tentu firman Tuhan adalah Injil kebenaran. Ada roh kedamaian, ada roh kebesaran, ada roh kebenaran dan damai sejahtera yang kita hidupi di dalam hidup kita yang sudah diselamatkan. Roh Kudus yang menyertai kita, yang menuntun kita ke jalan yang benar, supaya kita ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Untuk merenungkan firman itu siang dan malam, Tuhan yang senantiasa menuntun kita di setiap hari dan waktu. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Pada saat kita dalam situasi bimbang dan seakan-akan kita tersesat dan hilang jalan kita, tetaplah senantiasa kita berseru memanggil nama Tuhan. Tetaplah Tuhan di sisi kita. Kita undang roh Tuhan ada di dalam hidup kita untuk menggerakkan, mendorong kita bersorai-sorai memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kita. Kita menyatakan bahwa di dalam Tuhan kita cakap untuk melakukan segala perkara di dalam kehidupan kita. Kita mau mengandalkan Tuhan dalam segenap hati, segenap jiwa kita. Tuhan telah berjanji untuk menyertai hidup kita di hari-hari yang kita jalani bersama dengan Tuhan, yaitu Roh Kudus ada di dalam hati dan pikiran kita, membangun relasi, membangun hubungan yang intim dekat kepada Tuhan, tentu lewat membaca, merenungkan firman Tuhan. Untuk senantiasa kita renungkan firman itu sebagai yang menggerakkan hati kita, pikiran kita kepada kebenaran firman Tuhan. Lewat doa permohonan kita, doa syafaat kita, kita naikkan syukur kepada Tuhan. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Bersorailah kepadanya selama Dia dekat. Bapak Ibu, kita mau mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan di setiap hari, di setiap waktu. Kita katakan, inilah aku Tuhan. Aku rindu untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Aku rindu untuk senantiasa bersorak-sorai memuji dan memuliakan Tuhan. Pakailah hidup kami seturut dengan kehendak Tuhan. Sejauh doa, Tuhan tidak pernah berpaling dan tidak pernah kasih setianya beranjak di dalam kehidupan kita. Perjanjian damai Tuhan yang tidak tergoyahkan di dalam firman Tuhan, di dalam kehidupan saudara dan saya. Saat ini Tuhan mengundang kita untuk kita mau datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati kita. Kita puji nama Tuhan bahwa Tuhan itu dekat, Tuhan itu sepanjang doa kita. Hidup kudus dan ketaatan yang kita harus jaga di dalam kehidupan kita. Tuhan mengasihi kita. Hidup berarti dan berharga di mata Tuhan. Mari kita muliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan berjanji akan menyertai, memberikan kedamaian dan kasih-Nya tidak bergoyah di dalam kehidupan kita. Tetap ada
di dalam kehidupan kita sepanjang masa. Terpujilah nama Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami bahwa kasih setia-Mu tidak akan beranjak dalam hidup kami. Perjanjian damai Tuhan tetap ada di dalam hidup kami. Melalui firman Tuhan menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami, supaya kami berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Pakailah kami seturut dengan kehendak-Mu. Jadikan kami menjadi pelaku firman Tuhan, menjadi saksi, menjadi teladan di setiap kehidupan kami. Ajarlah kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Berkatilah setiap umat-Mu yang berharap dan berseru kepada Tuhan segala pergumulan di dalam sakit penyakit dan di dalam situasi kondisi yang berduka. Kuatkan dan sembuhkan dan berikan jalan keluar dan solusi di dalam kehidupan kami. Ampunilah segala dosa pelanggaran kami, supaya kami layak menerima kasih dan anugerah-Mu. Terpujilah nama Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Tetap semangat melakukan segala aktivitas kita. Amin.